Oke, nah Ibu semuanya, hari ini kita lanjut materi matematika kita, masih tentang trigonometri, dan hari ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nah, sudut-sudut pada trigonometri itu dia letaknya itu dibagi atas 4 kuadran. Yang pertama namanya adalah kuadran pertama. Sudut-sudut yang terletak antara di kuadran pertama itu sudut-sudutnya itu hanya sekitar letaknya antara 0 derajat dengan 90 derajat ya. Kemudian untuk yang kuadran kedua itu besar sudutnya di antara 90 derajat dengan 180 derajat. Ini saya buat theta aja ya. Kemudian untuk yang kuadran ketiga itu sudut-sudutnya adalah antara 180 derajat sampai 270 derajat. Oke. Dan yang terakhir itu namanya adalah kuadran keempat. Nah, kuadran keempat itu besar sudutnya hanya sekitar 270 derajat ke 360 derajat. Gitu ya. Nah, ada lagi tambahannya. Kalau sudut-sudut yang terletak di kuadran pertama ini, dia nanti disebut sebagai sudut lancip. Sudut lancip ya. Kemudian yang di kuadran kedua itu nanti namanya adalah sudut tumpul ya. Sedangkan untuk dari kuadran ketiga sama kuadran keempat itu nanti namanya adalah sudut refleks. Sudut refleks. Ini kuadran ketiga dan kuadran keempat ya. Nah, kita bahas satu-satu ya, bagaimana perbandingan trigonometri di setiap kuadran. Nah, yang pertama perbandingan trigonometri di kuadran pertama, berarti segitiga siku-sikunya seperti ini ya. Dia letaknya di antara 0 sampai 90 derajat. Nah, dari 0 ke sini itu kan terletak di sumbu X, maka panjangnya kita buat di sini X. Oke. Kemudian dari sini ke sini itu adalah panjangnya adalah Y, sumbu Y, ya kan? Karena sejajar dengan sumbu Y. Sedangkan yang menjadi sisi miring itu merupakan jari-jari lingkaran. Sebenarnya kan ini perputaran ya. Maka ini merupakan jari-jari lingkaran. Saya misalkan adalah R. Oke. Nah, untuk sumbu X-nya, untuk yang di kuadran pertama ini kan dia di sumbu X positif, maka nilainya adalah positif. Kemudian untuk yang sumbu Y, dia sumbu positif juga. Nah, kalau jari-jari kan apapun katanya pasti nilainya selalu positif. Oke. Nah, sekarang kita lihat perbandingan trigonometri masing-masing. Sudutnya patokannya adalah theta, letaknya di sini ya. Sini tuh rumusnya apa kemarin? Dia depan per miring. Kalau di sini tetanya maka depannya adalah ini. Kemudian miringnya ini, berarti sinnya adalah Y per R. Nah, Y-nya di sini apa? Nilainya positif. Kemudian R-nya pun positif. Positif dibagi positif sama dengan positif ya. Oke. Sekarang yang kedua adalah cos theta. Cos theta itu rumusnya adalah samping per miring. Ini sampingnya, ini miringnya. Berarti X per R. X-nya bernilai apa? Positif, R-nya juga positif. Positif bagi positif, hasilnya adalah positif. Kemudian yang ketiga adalah tangen theta. Tangen theta adalah depan per samping, berarti depan per samping.
Y per X, nilainya juga positif dibagi positif, hasilnya juga positif. Nah, kemudian adalah kosekan theta. Kosekan theta itu adalah kebalikan dari sin. Kalau sinnya tadi Y per R, maka kosekan tetanya adalah R per Y. Positif dibagi positif juga, hasilnya adalah positif, ya kan? Kemudian untuk si sekan theta itu kebalikan dari cos. Cosnya kan X per R, maka sekan tetanya adalah R per X. Nah, hasilnya adalah positif dibagi positif, juga hasilnya positif. Kemudian yang terakhir adalah kotangen theta, ya. Kotangen theta itu kebalikan dari tangen. Tangennya adalah Y per X, berarti kotangennya adalah Y per X per Y. Jadi positif dibagi positif, hasilnya adalah positif. Nah, dari sini, dari semua perbandingan trigonometri ini, maka kita dapat menyimpulkan kesimpulannya, ya. Maka kita dapat menyimpulkan kesimpulannya bahwasannya di kuadran pertama semua perbandingan trigonometrinya itu bernilai positif, ya. Semua perbandingan trigonometri dari sin sampai kotangen itu nilainya positif. Semua perbandingan trigonometri itu nilainya positif, ya, positif semua, ya, untuk kuadran pertama. Kuadran pertama semua perbandingan trigonometrinya bernilai positif. Oke. Sekarang perbandingan trigonometri di kuadran kedua, berarti sudutnya terletak di antara 90 sampai 180 derajat. Gambar segitiga siku-sikunya seperti ini, ya. Maaf, ini bukan Z, ini R. Ini R, ya. Oke. Nah, di sini tetanya, dari sini sumbu X-nya itu adalah sumbu X negatif, maka sini negatif. Kemudian sumbu Y-nya adalah sumbu Y positif. Maka untuk yang RR kan saya bilang tadi itu merupakan jari-jari, dia tetap hasilnya adalah positif. Oke, kita perbandingan trigonometrinya satu-satu, ya. Nah, yang pertama adalah sin theta. Tetanya di sini dia depan per miring, depannya Y, miringnya R, berarti dia jadinya Y per R, ya. Nah, Y di sini adalah positif, kemudian R-nya adalah positif, maka sin-nya bernilai positif. Kemudian yang kedua adalah cos, ya. Cos itu adalah samping per miring. Cos theta adalah samping per miring. Di sini tetanya berarti sampingnya adalah X, kemudian miringnya adalah R. X-nya bernilai negatif, R-nya bernilai positif, maka cos-nya bernilai positif. Bernilai negatif, ya, maaf. Bernilai negatif. Kemudian yang ketiga adalah tan theta. Tan theta itu adalah depan per samping. Nah, di sini depannya adalah Y, kemudian sampingnya adalah X. Y-nya positif, X-nya negatif, maka ini hasilnya negatif. Oke. Kemudian yang keempat adalah kosekan.
kosekan itu kan dia kebalikan dari sin ya. Kosekan itu kebalikan dari sin. Kalau sinnya itu bernilai y per r, maka kosekannya r per y, positif dibagi positif, hasilnya adalah positif. Kemudian untuk sekan theta itu kebalikan dari cos, maka dia r per x, positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Kemudian untuk tan kebalikannya adalah kotangen, jadi x per y, jadinya negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Nah, kalau kita perhatikan di sini, berarti bisa kita simpulkan di kuadran kedua itu, kesimpulannya di kuadran kedua yang hanya positif, di kuadran kedua yang positif hanya, yang bernilai positif itu hanya si sin dan kebalikannya kosekan, sin dan kosekan theta bernilai positif, selebihnya adalah negatif, gitu ya. Itu kesimpulannya. Selain sin dan kosekan nilainya adalah negatif. Selanjutnya kita masuk ke kuadran ketiga. Ini untuk yang kuadran ketiga, ilustrasi segitiganya seperti ini. Kalau kita perhatikan, maka ini x-nya adalah negatif, kemudian y-nya juga negatif, r-nya tetap positif ya. Nah, sekarang untuk sin theta, theta-nya di sini depan per miringnya, berarti y per r, y-nya negatif, r-nya positif, maka hasilnya adalah negatif. Untuk cos adalah samping per miring, berarti x per r, negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Kemudian untuk tan, depan per samping, berarti y per x, y-nya negatif, kemudian x-nya negatif, maka hasilnya adalah positif. Untuk kosekan kebalikan dari sin, jadi r per y, jadi positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Sekan kebalikan dari cos, jadinya r per x, jadi positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Kemudian kotangen itu kebalikan dari tan, berarti jadinya x per y, negatif dibagi negatif adalah positif. Nah, kalau kita perhatikan dari hasil yang kita peroleh, maka kita simpulkan bahwasannya di kuadran ketiga hanya tan dan kotangen yang bernilai positif, selebihnya adalah negatif. Ingat ya, hanya tan dan kotangen yang bernilai positif. Selanjutnya untuk kuadran keempat, yang sudutnya terletak di antara 270 dan 360, ini gambarnya. Sumbu x-nya bernilai positif, kemudian sumbu y-nya bernilai negatif, r-nya tetap positif karena dia jari-jari ya. Nah, untuk sin di sini tetanya depan per miring, berarti y per r, y-nya negatif, r-nya positif, maka di sini adalah negatif. Untuk cos samping per miring, berarti x per r, x-nya positif, r-nya positif, maka di sini positif. Untuk tan depan per samping, berarti y per x ya, jadinya negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Kosekan itu kebalikan dari sin, berarti sinnya y per r, kebalikannya adalah r per y, jadi positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Sekan kebalikan dari cos, jadinya r per x, positif dibagi positif, hasilnya adalah positif. Kemudian untuk kotangen itu kebalikan dari tan, dia x per y, jadinya positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Nah, kalau kita perhatikan, maka yang dapat kita simpulkan bahwasannya di kuadran keempat yang hanya positif itu hanya cos sama sekan.
hanya cos theta dan secant theta yang bernilai positif. Nah, jadi dari perbandingan trigonometri di setiap kuadran dari 1 sampai 4, yang perlu kamu ingat adalah yang pertama, di kuadran pertama itu besar sudutnya hanya 0 sampai 90 derajat. Yang kedua, di kuadran kedua itu besar sudutnya hanya di antara 90 dan 180 derajat. Di kuadran ketiga, besar sudutnya hanya di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Di kuadran keempat, besar sudutnya hanya sekitar 270 derajat sampai 360 derajat. Itu di antaranya ya. Nah, kemudian untuk perbandingan trigonometrinya, semua perbandingan trigonometri yang terletak di yang sudutnya terletak di kuadran pertama itu semua bernilai positif. Untuk di kuadran kedua yang bernilai positif hanya sin sama kosekan. Untuk di kuadran ketiga yang bernilai positif hanya tan sama kotangan. Dan di kuadran keempat yang bernilai positif hanya cos dengan sekan. Itu yang perlu kamu ingat di perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Oke. Satu lagi, nama lain sudut yang terletak di kuadran pertama itu ingat sudut lancip. Kemudian di kuadran kedua itu adalah sudut tumpul. Kemudian selain itu berdua, baik itu di kuadran ketiga dan kuadran 4 itu namanya sudut refleks. Tapi jarang sih dibilang sudut refleks. Dia biasanya dibilangnya nanti sudut yang terletak di kuadran ketiga atau sudut yang terletak di kuadran keempat. Seperti itu ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Satu lagi tambahannya untuk sudut negatif. Kalau nanti ada sudutnya itu bernilai negatif, ingat sudut negatif itu letaknya di mana? Sudut negatif itu letaknya di kuadran keempat ya. Jadi kalau misalnya nanti kamu ketemu sin negatif alfa, maka itu kamu bisa ubah dengan jadi min sin alfa. Kemudian cos negatif alfa dia tetap jadi cos alfa, tan negatif alfa itu jadi negatif tan alfa. Itu ingat ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama saya buat seperti ini. Diketahui cos T, sudutnya dilambangkan dengan T ya. Jadi sama dengan 1/7. T berada di kuadran keempat. Tentukan nilai sin T. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita gambar aja dulu. Maka saya buat gambarnya seperti ini berarti ya. Kita buat gambarnya kira-kira seperti ini. Kita buat segitiga siku-sikunya ya. Ini sudutnya, ini segitiga siku-sikunya, dan di sini saya buat sudut T-nya. Nah, sekarang tadi kan ini cos T-nya itu adalah 1/7. Cos itu adalah samping per miring ya kan. Nah, kalau misalnya di sini T, maka sampingnya siapa? Sampingnya ini, ya kan? Kemudian miringnya adalah 7. Nah, kita perlu nilai depannya, ya kan? Nilai depannya berapa? Kita pakai konsep dari teorema Pythagoras. Maka depannya itu adalah depan kuadrat itu sama dengan miring kuadrat, ya kan? Miring kuadrat dikurang sama samping kuadrat. Oke. Berarti depan kuadrat miringnya adalah 7 kuadrat dikurang sampingnya 1 kuadrat. Berarti depan kuadrat adalah 7 kuadrat 49. 49 dikurangkan 1. Berarti depan kuadrat sama dengan 48 ya. Berarti depannya itu sama dengan akar dari 48. Akar dari 48 itu kira-kira 4 akar 3 ya. Kamu cari gimana cara mendapatkan yang ini ya, 4 akar 3. Sudah dapat nilainya 4 akar 3 di sini. Berarti depannya ini adalah 4 akar 3. Oke, sekarang kita jawablah pertanyaannya. Sin tetanya berapa?
maka sin theta itu sin t-nya berapa? Rumusnya adalah depan per miring, ya kan? Depan per miring. Depannya adalah 4/3, miringnya adalah 7. Oke, udah dapat nih nilainya. Sekarang kita perhatikan tandanya. Tandanya positif atau negatif. Nah, T itu terletak di kuadran keempat. Ingat tadi yang di kuadran keempat itu yang hanya positif hanya cos sama secant. Selebihnya adalah negatif. Berarti sin di kuadran keempat nilainya apa? Negatif. Maka kita tambahkan di sini tanda negatif. Maka sin T-nya adalah minus 4/3/7. Oke ya. Contoh soal yang kedua, jika sin A sama dengan 1/3 dan sudut A di kuadran kedua, maka nilai kotangen A berapa? Kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Oke, disinilah si A-nya, sudut A-nya. Oke, nah sin A itu kan dia katanya 1/3, berarti dia depan per miringnya kan. Kalau di sini A-nya berarti depannya di sini, kemudian miringnya di sini. Maka sampingnya yang mau kita cari, ya. Kita carilah sampingnya. Nah, kita pakai teorema Pythagoras bahwasannya miring kuadrat itu sama dengan depan kuadrat ditambah samping kuadrat gitu ya. Miringnya 3 kuadrat, depannya adalah 1, sampingnya lah yang mau kita cari. Dari sini berarti samping kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat kurang 1 kuadrat, ya kan? Berarti samping kuadratnya sama dengan 9 kurang 1, 8. Berarti sampingnya adalah akar 8. Akar 8 itu sama dengan 2/2. Oke. Nah, sekarang kita carilah kotangen A-nya. Kotangen A itu adalah kebalikan dari tan. Kalau misalnya tannya adalah depan per samping, maka tannya adalah samping per depan. Sampingnya adalah 2/2, depannya adalah 1, maka 2/2 gitu ya. Sekarang kita apa tandanya, negatif kah atau positif? Si A itu di kuadran kedua. Nah, kotangen di kuadran kedua itu yang hanya positif hanya sin sama kosekan. Kotangen berarti kan di luar itu kan, berarti hasilnya adalah negatif ya. Yang ketiga, sin T-nya katanya nilainya negatif 1/4. T berada di kuadran ketiga, tan T-nya berapa? Ya kan? Kita gambar dulu segitiganya. Ini segitiganya, siku-sikunya di sini. Di sinilah sudut T-nya saya buat. Oke. Ini sin T sama dengan min 1/4. Minnya itu kita abaikan aja. Kenapa di sini min? Karena T-nya itu berada di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga itu kan yang bernilai positif hanya tan sama kotangen. Minnya itu diabaikan aja ya. Jadi kan sin T-nya adalah negatif 1/4 ya. Berarti kan depan per miring. Berarti di sinilah depannya, miringnya di sini. Kita mau cari sampingnya. Nah, pakai teorema Pythagoras bahwasannya miring kuadrat itu sama dengan depan kuadrat tambah samping kuadrat. Miringnya adalah 4 kuadrat, depannya adalah 1, sampingnya mau kita cari. Dari sini berarti samping kuadrat itu sama dengan 4 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Samping kuadrat sama dengan 16 dikurangkan 1, 15. Berarti samping sama dengan akar 15. Akar 15 nggak bisa disederhanakan lagi, ini aja ya. Berarti kita jawablah, berarti tan T sama dengan depan per samping ya. Depannya adalah 1 per akar 15. Kalau misalnya ada akar di bawah sebagai penyebut, itu kamu rasionalkan. Kalikan dengan akar 15 dengan akar 15. 1 dikalikan akar 15 adalah akar 15. Akar 15 kali akar 15 adalah akar 225. Akar 225 adalah 15, atau bisa dibuat jadi 1/15 akar 15. Nah, sekarang kita perhatikan tandanya apa ya kan? Nah, dia di kuadran ketiga. Yang ditanya adalah tan. Tan kalau di kuadran ketiga nilainya adalah positif, maka jawabannya adalah 1/15 akar 15. Yang keempat, tan X-nya itu adalah P,
X-nya itu berada di antara pi sampai 3pi per 2. Sekan X-nya berapa? Ini supaya kamu tidak bingung, ubah dulu ke dalam derajat. Ingat, pi itu selalu saya bilang adalah 180 derajat ya. Berarti untuk 3 per 2 pi itu sama dengan 270 derajat. Berarti X-nya itu berada di antara 180 derajat sampai 270 derajat, atau dengan kata lain, X itu berada di kuadran ketiga. Oke. Nah, sekarang kita gambarlah segitiganya. Oke, di sini sudut siku-sikunya, X-nya saya buat di sini. Nah, tan X itu sama dengan P. P itu kan bisa dibuat jadi P per 1 ya. Dia adalah depan per samping. Depannya adalah si di sini, sampingnya di sini. Miringnya yang mau kita cari. Berarti miring kuadrat itu sama dengan depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Berarti miring kuadrat sama dengan P kuadrat tambah 1 kuadrat. Ya, berarti miring kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah 1. Berarti miring sama dengan akar dari P kuadrat ditambah 1. Oke. Nah, sekarang kita jawablah sekan X-nya. Sekan X itu kan kebalikan dari cos. Cos itu kan samping per miring, maka sekan itu adalah mi per sa, miring per samping. Miringnya berapa? Akar dari P kuadrat tambah 1. Sampingnya adalah 1. Berapapun kalau dibagi 1 tetap dirinya sendiri ya. Jadinya P kuadrat ditambah 1. Nah, sekarang kita perhatikan tandanya. Dia letaknya di kuadran ketiga. Nah, di kuadran ketiga itu yang bernilai positif hanya tan sama kotangan. Yang ditanyakan sekan, berarti di luar itu ya. Tinggal kita tambahkan negatif di depannya. Oke. Nah, itulah dia. Nah, untuk perbandingan trigonometri di berbagai kuadran hanya sampai sini aja. Kamu pahamilah, kamu ingatlah nilai-nilai perbandingan trigonometri, karena itu sangat penting. Demikianlah pertemuan kita untuk hari ini. Semangat untuk belajar dan memahami materi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi semuanya.